Om Swastiastu. Saya Iwayan Iris Tanaya, NIM 201102138, nomor 13, kelas PPSA 1B. Di sini saya akan menjelaskan pengertian, manfaat, dan cara mendaur ulang sampah. Pengertian daur ulang. Untuk mengurangi penggunaan bahan baku yang baru, mengurangi penggunaan energi, mengurangi polusi, kerusakan lahan, dan emisi gas rumah kaca dibandingkan dengan sebuah proses pembuatan barang yang baru. Dalam hal ini, daur ulang merupakan salah satu strategi dalam mengelola sampah padat yang terdiri atas kegiatan pemilahan, pengumpulan, pemrosesan, pendistribusian, dan pembuatan produk atau material bekas pakai, serta sebagai sebuah komponen utama dalam manajemen sampah modern, sekaligus menjadi bagian ketiga dalam sebuah proses hierarki sampah yang dikenal dengan istilah 4R, reduce, reuse, recycle, dan reduce. Jadi, daur ulang adalah proses untuk menjadikan suatu bahan bekas menjadi bahan baru dengan tujuan mencegah adanya sampah yang sebenarnya dapat menjadi sesuatu yang berguna, mengurangi penggunaan bahan baku yang baru, mengurangi penggunaan energi, mengurangi polusi, kerusakan lahan, dan emisi gas rumah kaca jika dibandingkan dengan proses pembuatan barang yang baru. Daur ulang adalah salah satu strategi pengelolaan sampah padat yang terdiri atas kegiatan pemilahan, pengumpulan, pemrosesan, pendistribusian, dan pembuatan produk atau material bekas pakai, dan komponen utama dalam manajemen sampah modern, dan bagian ketiga adalah proses hierarki sampah 3R, reuse, reduce, dan recycle. Nah, di sini ada manfaat produk daur ulang. Pemanfaatan kembali kertas bekas secara langsung untuk penggunaan lain merupakan upaya penghematan terhadap peningkatan kebutuhan kertas dari serat asli. Upaya pengguna ulang kertas bekas tersebut akan berdampak positif terhadap kemusnahan hutan di masa mendatang. Selain daur ulang kertas, memiliki banyak manfaat. Sebenarnya, mereduce sekaligus merecycle sampah organik RT menjadi kompos justru akan banyak mendatangkan manfaat. Di samping lingkungan jadi lebih bersih, juga sangat menguntungkan bagi Anda yang suka berkebun. Kompos, dengan kata lain, adalah nutrisi sekaligus starter bagi tanah untuk mengembalikan unsur hara serta alami, sehingga tingginya unsur organik dan mikroorganisme dalam kompos, serta kemampuannya mempertahankan kelembapan tanah, menyebabkan akar tanaman mampu berkembang secara optimal. Tak heran bila kompos dianggap sebagai alternatif upaya berkebun secara organik. Di sini ada keuntungan dan kerugian daur ulang. Yang pertama, kertas daur ulang. Keuntungannya, yang pertama, salah satu upaya memanfaatkan kembali sampah kertas untuk mengurangi timbulan sampah. Yang kedua, menimbulkan kreativitas dan memanfaatkan kertas bekas. Yang ketiga, sumber tambahan bagi penghasilan masyarakat. Dalam melakukan suatu usaha, kita perlu memperhitungkan risiko kerugian agar kita mampu meminimisasi kerugian untuk kemajuan usaha yang akan kita kelola. Seperti halnya dengan pembuatan jam dari bahan kertas daur ulang. Adapun risiko kerugian yang dapat terjadi adalah: yang pertama, peralatan di rumah rusak sehingga memerlukan modal untuk pembelian peralatan baru agar usaha ini tetap jalan. Yang kedua, barang yang dijual kurang diminati di pasaran karena perbedaan dari segi bahan dan kekuatan. Yang ketiga, masyarakat kurang minat terhadap produk hasil kertas daur ulang. Yang kedua, kompos. Daur ulang kompos menjadi pupuk tidak hanya memiliki manfaat tapi keuntungan yang besar. Dengan menggunakan kompos sebagai pupuk, tanaman bisa tumbuh lebih kuat. Buah pun akan berbuah lebih manis. Kompos bisa digunakan untuk menyuburkan tanaman hias, bunga, atau sayuran di pekarangan rumah. Hasilnya, lingkungan bebas sampah dan makin semarak dengan pepohonan yang tumbuh sehat di sekitar tempat tinggal. Suasana rumah pun terasa lebih asri dan segar karena kontribusi oksigen dari tanaman di sekitar. Namun, di samping memiliki keuntungan, kompos pun juga memiliki kerugian. Nah, keuntungan kompos. Yang pertama, memperbaiki tekstur tanah, meningkatkan pH tanah, menambah unsur-unsur makro, mikro,
meningkatkan keberadaan jasa-jasa renik dalam tanah, relatif tidak menimbulkan polusi lingkungan. Kerugian kompos. Yang pertama, jumlah pupuk yang diberikan lebih tinggi daripada pupuk organik. Yang kedua, respon tanah lebih lambat. Yang ketiga, menjadi sumber hama dan penyakit bagi tanaman. Nah, di sini ada jenis material yang dapat didaur ulang. Yang pertama, bahan bangunan. Material bangunan bekas yang telah dikumpulkan akan dihancurkan dengan menggunakan mesin penghancur dan kadang-kadang bersamaan dengan aspal, batu bata, tanah, dan batu. Hasil yang lebih kasar dapat dipakai menjadi pelapis jalan semacam aspal, dan hasil yang lebih halus bisa dipakai untuk membuat bahan bangunan baru semacam bata. Yang kedua, ada baterai. Dalam hal ini, banyaknya variasi dan ukuran baterai membuat proses daur ulang bahan ini relatif sulit. Baterai harus disortir terlebih dahulu dan tiap jenisnya memiliki perhatian khusus dalam pemrosesannya. Seperti baterai jenis lama yang masih mengandung merkuri dan kadmium, harus ditangani secara lebih serius demi mencegah kerusakan lingkungan dan kesehatan manusia. Yang ketiga, ada barang elektronik. Untuk barang elektronik yang populer seperti komputer dan telepon genggam pada umumnya tidak didaur ulang. Hal ini karena belum jelas perhitungan manfaat ekonominya. Material yang dapat didaur ulang dari barang elektronik seperti logam yang terdapat pada barang elektronik tersebut, yakni emas, besi, baja, silikon, ataupun bagian-bagian yang masih dapat dipakai seperti microchip, prosesor, kabel, resistor, plastik. Namun tujuan utama dari proses daur ulang tersebut ialah demi kelestarian lingkungan, meski manfaat ekonominya masih belum jelas. Yang keempat, ada logam. Besi dan baja ialah jenis logam yang paling banyak didaur ulang di dunia. Logam termasuk salah satu yang termudah didaur ulang karena dapat dipisahkan dari sampah lainnya dengan magnet. Daur ulang ini meliputi proses logam pada umumnya, seperti peleburan dan pencetakan kembali. Hasil yang didapat tidak mengurangi kualitas logam tersebut. Contohnya ialah aluminium yang merupakan bahan daur ulang paling efisien di dunia. Yang kelima, ada kaca. Kaca yang didapat dari botol dan lain sebagaimananya dibersihkan terlebih dahulu dari bahan kontaminan. Kemudian dilelehkan bersama-sama dengan material kaca baru. Dapat juga dipakai sebagai bahan bangunan dan jalan. Nah, yang keenam, ada kertas. Dalam hal ini, kertas dapat didaur ulang dengan mencampurkan kertas bekas yang telah dijadikan pulp dengan material kertas baru. Namun, kertas akan selalu mengalami penurunan kualitas jika terus didaur ulang. Hal ini menjadikan kertas harus didaur ulang dengan mencampurkan dengan material yang baru atau mendaur ulangnya menjadi bahan yang lebih berkualitas lebih rendah. Yang ketujuh, ada plastik. Untuk hal ini, plastik dapat didaur ulang sama halnya seperti daur ulang logam. Hanya saja terdapat berbagai jenis plastik di dunia ini. Untuk saat ini, berbagai produk plastik terdapat kode mengenai jenis plastik yang membentuk material tersebut sehingga mempermudah untuk mendaur ulang. Plastik dapat didaur ulang sama halnya seperti mendaur ulang logam. Hanya saja terdapat berbagai jenis plastik di dunia ini. Di sini ada cara memproses daur ulang. Berikut ini merupakan tahap-tahap dari kegiatan daur ulang yang dapat dilakukan. Yang pertama, mengumpulkan, yakni mencari barang-barang yang telah dibuang seperti kertas, botol air mineral, dus susu, kaleng, dan lainnya. Yang kedua, ada memilah, yakni mengelompokkan sampah yang telah dikumpulkan berdasarkan jenis seperti kaca, kertas, dan plastik. Yang ketiga, ada menggunakan kembali. Setelah dipilah, carilah barang yang masih bisa digunakan kembali secara langsung. Bersihkan terlebih dahulu sebelum digunakan. Yang keempat, ada mengirim. Kirim sampah yang telah dipindahkan ke tempat daur ulang sampah atau menunggu pengumpul barang bekas keliling yang akan dengan senang hati membeli barang tersebut. Yang kelima, lakukan daur ulang sendiri. Lakukan daur ulang sendiri. Jika mempunyai waktu dan keterampilan, kenapa tidak melakukan proses daur ulang sendiri? Dengan kreativitas, berbagai sampah yang telah terkumpul dan dipilah dapat disulap menjadi barang-barang baru yang bermanfaat. Nah, yang terakhir ada tujuan produk daur ulang.
Tujuan utama dalam produk ini diantaranya untuk menambahkan penghasilan bagi setiap kepala keluarga. Dalam produk ini, banyak mendapatkan keuntungan yang begitu besar, juga bisa mengurangi jumlah sampah, namun juga tentang masalah lingkungan lain, seperti kebersihan air dan dampak perubahan iklim. Nah, sekian dari materi saya. Bila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Brahma Sandi. Om Santi Santi Santi.